wabarakatuh. Di sini, saya adalah Emir Syarif Mahfud. Kali ini, saya akan membuat tutorial tentang metode biseksi dengan menggunakan MATLAB. Jadi kita jelaskan dulu bagaimana metode biseksi itu. Metode biseksi atau yang bisa kita sebut dengan metode bagi dua atau dalam bahasa Inggrisnya adalah bisection, juga dikenal sebagai pemotongan biner atau binary chopping atau metode pembagian dua atau interval halving. Prinsip metode bagi dua adalah mengurung akar fungsi pada interval AB. Selanjutnya, interval tersebut terus-menerus dibagi dua hingga sekecil mungkin, sehingga nilai hampiran yang dicari dapat ditentukan dengan tingkat akurasi tertentu. Menentukan selang A, B, sedemikian rupa sehingga FA dikali FB lebih kecil dari 0. Pada setiap iterasi, selang AB dibagi dua di X sama dengan C, sehingga terbentuk dua subinterval yang memiliki ukuran sama, yaitu AC dan CB. Selang yang dipilih untuk iterasi berikutnya adalah subinterval yang mengandung akar, tergantung pada apakah FA dikali FC lebih kecil dari 0 atau FC dikali FB lebih kecil dari 0. Jadi kita harus tahulah langkah-langkah pengerjaan dari metode biseksi ini atau yang bisa kita sebut dengan algoritma. Pertama, pastinya kita tentukanlah rumus fx-nya bagaimana, fungsi fx yang akan dicari akarnya. Lalu, kita tentukan batas bawah yaitu A dan batas atas yaitu B dengan syarat FA dikali FB lebih kecil dari 0. Lalu tentukan toleransinya atau toleransi error galatnya. Lalu kita tentukan iterasi maksimum R dengan rumus R yaitu 2 logaritma natural dikali logaritma natural dikali 2 logaritma natural 2 dibagi galat. Terus semuanya itu dibagi dengan logaritma natural dikali B dikurang A bagi galat yang ada dalam kurung. Baru hitung FA dan FB pastinya. Lalu lakukan iterasi. Hitung nilai hampiran akar C dengan rumus C sama dengan A tambah B dibagi 2. Hitung FC. Jika FA dikali FC lebih kecil dari 0, maka itulah C-nya. Jika FA dikali FC lebih besar dari 0, maka A adalah C-nya. Jika FA dikali FC sama dengan 0, maka akar X sama dengan C. Lalu jika hal tersebut ada, maka iterasi stop. Jika lebar selang B kurang C kurang dari galat, maka proses dihentikan dan diperoleh akar X sama dengan C. Jika tidak, ulangi iterasi. Jadi, kita akan menyelesaikan metode biseksi ini dengan MATLAB. Pastinya, ada rumus-rumus tertentu yang akan kita masukkan dalam MATLAB. Langsung saja kita ke MATLAB-nya. Saya menggunakan MATLAB online. Jadi, di sini saya menggunakan sebuah MATLAB online. MATLAB bisa kita download dengan manual untuk jadi software aplikasi, atau kita bisa melakukannya secara online saja. Oke. Sekarang kita akan
melakukan sebuah metode biseksi. Oke, maaf. Oke, di sini kita mempunyai function yang kita beri nama dengan P2. Jadi kita bisa bebas namanya apa saja, mau P2, mau metode biseksi, mau biseksi atau apapun itu, terserah. Yang penting sama dengan nama filenya. Jadi di sini nama function atau fungsi yang kita inisialisasi di sini namanya P2. Sesuai dengan namanya P2 di sini. Lalu kita definisikan fungsi fx yang dimana di sini adalah x pangkat 3 dikurang 4 kali x dikurang 8,95. Baru seperti yang kita lihat tadi, A dan B adalah interval awalnya, dimana di sini saya menaruh A itu sama dengan min 5, B sama dengan 5. Lalu kita tentukan toleransinya, yaitu galaknya. Di sini saya buat 1E dikurang 6, yang artinya sama saja dengan 0,0000001. Di dalam MATLAB kita tidak menggunakan koma, yang kita gunakan adalah titik. Titik adalah komanya. Lalu kita inisialisasikan maksimum iterasi atau maksimum pengulangan. Berapa kita mau? Entah itu 1000, 100, 200, 300 atau apapun. Di sini saya menggunakan iterasi maksimalnya yaitu 100. Baru kita inisialisasikan variabelnya. FA sama dengan FB yaitu FB. Jadi maksudnya di sini adalah FA sama dengan F yang di A. Jadi kalau kita dapat A min 5, kita masukkan ke dalam sini, dalam F-nya. Jadi kita menemukan FA. Dan FB begitu juga. Jadi di sini min 5, sama 5, kita masukkan dalam X. Dihitung, dapatlah FA ataupun FB. Lalu kita periksa, jika FA dikali FB itu lebih besar dari 0, maka error kita buat di situ errornya interval tidak mengandung akar. Maksudnya kita di sini buat tampilan interval tidak mengandung akar. Tapi jika tidak, untuk iterasi, for iterasi di sini kita melakukan pengulangan, di mana iterasi sama dengan berapa maksimal iterasinya. Jadi dia dari 1 sampai berapa maksimal iterasinya? 100. Atau apapun itu, karena sesuai. Jika FA dikali FB maka berhenti intervalnya, maka berhenti iterasinya. Jika ditemukan maka berhenti iterasinya. Jika tidak ditemukan sampai maksimal iterasi baru berhenti iterasinya. Jadi kita di sini inisialisasikan juga rumus metode biseksinya juga. Kita buat di sini C sama dengan A tambah B dibagi 2. FC sama dengan FC. Lalu kita keluarkan tampilan di mana iterasi 1 yang dimana persen D di sini akan diisi oleh iterasi yang ada di sini. Memang gini algoritmanya. Akar sama dengan C, FC sama dengan FC. Jika FC lebih kecil dari toleransi, maka keluarkan tulisan akar ditemukan setelah iterasi di sini, iterasi. Baru
ulangi, baru berakhir. Tetapi jika FA dikali FC lebih kecil dari 0, B sama dengan C. FB sama dengan FC. Lalu else. Jika A sama dengan C, maka FA sama dengan FC. Lalu, jika semuanya sudah dilakukan sampai iterasi maksimal dan sudah berakhir, tetapi tidak juga menemukan hasil, yaitu akar ditemukan, maka keluarlah error maksimum iterasi tercapai, akar tidak konvergen. Mari kita jalankan. Kita panggil di sini, cara manggilnya gampang. Tinggal klik P2 atau kita ketik functionnya. Lalu kita klik enter. Maaf. Di sini P2 tidak ditemukan dalam folder yang dimaksud, tetapi ada dalam folder MATLAB Drive Project laprak. Ini sudah biasa. Kita tinggal add its folder to MATLAB Path. Maksudnya, kita masukkan folder yang ada di project laprak P2.m ini ke dalam MATLAB Path. Tinggal klik saja. Oke, kita jalankan lagi. Jadi di sini akar ditemukan pada iterasi ke-18, yaitu akar 2,703743, di mana fungsi C atau FC itu sama dengan 0,00001. 0,00001 ini kita anggap lebih kecil dari toleransi. Karena dia lebih kecil dari toleransi, maka akar ditemukan setelah iterasi ke-18. Setelah 18 iterasi. Makanya dia berhenti. Tetapi kalau di sini misalnya 0,000002, bisa jadi iterasi selanjutnya adalah iterasi yang ditemukan akarnya. Jadi mungkin segitu saja. Oke, baiklah. Terima kasih sudah menonton video saya. Saya harap teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga mengerti dan paham dengan apa yang dibuat. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.